Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Kali ini saya akan membagi kisah inspiratif lagi yang mudah-mudahan kisah ini bisa sedikit enggaknya menambah wawasan bagi teman-teman dan membuat pola pikir kita berubah, bisa keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal yang baru agar ke depan kita bisa sedikit lebih maju ya. Jadi bukan hanya untuk teman-teman saja, tapi ini juga pesannya untuk diri saya sendiri, karena di sini kita tidak ada guru, tidak ada murid, dan kita sama-sama belajar. Oke. Kali ini sebelum saya bercerita, saya pengen satu pertanyaan bagi teman-teman. Apa teman-teman pernah mengalami suatu kebosanan atau suatu lelah di dalam pekerjaan? Tentu teman-teman pernah ngalamin itu dan mungkin sering ngalamin itu, bahkan saya juga sering gitu. Jadi kita pernah ngalamin bosen di salah satu pekerjaan yang begitu-begitu aja gitu. Jadi kita ngerasa lelah gitu dengan pekerjaan kita, bosen. Intinya kita pengen suasana baru, pengen mengganti suasana baru gitu, pengen kerjaan yang baru karena kita ngerasa bosen dan lelah di kerjaan yang ini gitu. Nah pertanyaannya, kenapa kita bisa bosen dan lelah di dalam suatu pekerjaan gitu? Pertanyaannya kan itu gitu. Nah kali ini saya akan membagi salah satu kisah inspiratif dan ini juga dari pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya punya teman yang kerjaannya cuman senyum-senyum, cengengesan gitu ya. Jadi tapi senyum-senyum di sini bukan dalam artian dia stres, ODGJ atau sebagainya gitu ya, enggak. Jadi dia kerjaannya senyum-senyum. Jadi karena dia banyak bersyukur dia ketika dia ditanya masalah pekerjaannya, dia bilang untung, alhamdulillah, rugi juga dia bilang alhamdulillah katanya. Dia hanya jawab begitu gitu. Nah saya tanya, dia kerjaannya dia bengkel, dia buka bengkel, kerjaannya juga buka sedikit dia nyediain spare partnya gitu, sepeda motor ya. Jadi sepeda dan sepeda motor gitu, bukan yang besar kayak mobil kayak gitu, bukan. Tapi orangnya banyak bersyukur dan di situ dia cerita ke saya. Saya tanya, motivasi kamu apa? Berjualan bengkel kayak gini kerjaannya capek loh, kotor kayak begitu. Hasilnya saya lihat juga bengkel kamu juga nggak terlalu besar amat, mungkin secara penghasilan juga tidak besar gitu. Tapi dia ngejawab apa? Hobi. Jawaban dia simpel, hobi. Dengan senyumnya dia itu yang kata saya tadi, dia bilang hobi. Dan dia melanjutkan, kalau sudah hobi itu susah katanya, karena dia mencintai profesinya, hobinya. Nah di situ poinnya gitu. Jadi kalau kita bekerja, kita hanya mencintai uangnya, hanya mencintai hasilnya, kita akan selalu ketemu di titik yang pertama tadi saya bilang, ketemu kita bosan, jenuh di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena kita hanya mencintai uangnya, hanya mencintai hasilnya, tapi kita tidak mencintai pekerjaannya. Kenapa? Karena bukan hobi kita di situ gitu. Jadi kita tidak mencintai pekerjaannya. Makanya kadang-kadang kita bosan di dalam pekerjaannya yang begitu-begitu aja gitu, yang apa ya? Yang susah lah, kalau bukan hobi itu susah gitu. Banyak banget problemnya. Tapi kalau hobi, bro, lu tahu sepak bola kan? Ini bukan di Eropa atau pesepak bola profesional ya, pesepak bola di tingkat kampung. Karena hobi, orang mau lu capek-capean ngejar-ngejar bola begitu, nggak dibayar loh. Itu tiap sore main bola, olahraga begitu, main bola. Mereka capek-capek. Kenapa mereka mau begitu? Karena hobi, mencintai pekerjaan. Dan kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, biasanya kita di situ akan skill kita semua, bakat, skill kerja keras kita akan kita tuangkan di situ, dan kita akan menjadi ahli biasanya di situ, ahli dalam bidang itu gitu.
dan hasil pun itu akan mengikuti gitu. Ini problem kita sering bosan di tempat pekerjaan, jenuh segala macam, pengen ganti suasana baru. Kenapa? Ya karena kita tidak mencintai pekerjaan kita gitu. Nah, teman saya tadi yang hanya kerjanya senyum-senyum begini segala macam, itu dia biarpun hanya buka bengkel kecil gitu, tapi dia mencintai pekerjaan dia gitu. Dan dia banyak bersyukur tiap hari, walaupun nggak besar kata dia ada aja, tapi yang penting dia bisa cukup gitu. Nah, itu poinnya di situ. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap pesannya ya. Jadi saya simpulin intinya kita harus mencintai pekerjaan kita. Kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, segala macam di situ kita akan jadi ahli di bidang ini gitu, karena kita mencintai itu. Tapi kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita hanya mencintai uangnya saja atau hasilnya saja, ya itu tadi yang akan ketemu ya titik jenuhnya tadi itu, kita ngerasa bosan, ngerasa ini pekerjaan jadinya tidak maksimal. Kenapa? Karena kita tidak mencintai pekerjaannya itu gitu. Ya saran saya, carilah pekerjaan yang kita cintai, ataupun emang pekerjaan yang sekarang kita jalanin ini bukan bidang hobi atau bukan hobi kita, mulailah kita mencintai pekerjaan kita. Dan kalau kita sudah mencintai pekerjaan kita, ya kita tunggu hasilnya gitu. Biasanya hasilnya pun akan mengikuti gitu. Ya itu aja mungkin kisah inspiratif yang bisa saya bagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.